Ya dimulai aja Fit, udah jam 1:01. Oke, sudah hadir semua dan sudah jam 1:01 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, semoga dalam kondisi yang sehat dan happy ya, bahagia. Siang hari ini kita berjumpa di acara kedua, seri kedua dari rangkaian kuliah umum Peradaban Tradisi Arsitektur antara program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Noto Paraan Luwes. Untuk siang hari ini kita sudah ditemani, sudah hadir dengan kita Bu Dr. Ari Widyati Purwantiasning, MATRT, dengan Pak Wirawan STMT untuk menjadi narasumber utama di acara siang hari ini. Sebelum saya mulai, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan susunan acaranya. Jadi, sebelum masuk ke acara inti, nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu mahasiswa dari Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mas Hoirul Umam ya. Selanjutnya nanti akan masuk ke pemaparan materi utama oleh kedua narasumber yang akan dimoderasi oleh Pak Sepliandri, STMT. Beliau juga salah satu dosen tetap di Prodi Arsitektur UMJ. Setelah pemaparan materinya selesai, nanti urutannya adalah Bu Ari terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Wirawan. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit. Nanti jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di chat box. Nanti Pak Sepli juga akan mengingatkan, sehingga nanti kita bisa menyampaikan dan kita bisa memilih 3 penanya terpilih nanti akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO sebesar Rp50.000. Jadi jangan kemana-mana hingga akhir. Setelah sesi tanya jawab, selanjutnya saya akan mengatur untuk para peserta menyalakan video. Kita bisa foto bersama. Selanjutnya nanti akan ada beberapa info sebelum penutupan gitu. Jadi kira-kira nanti sebelum jam 3 ya, sebelum asar, insya Allah jika lancar kita akan on time dan acaranya akan selesai sebelum asar. Begitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke rangkaian acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Hoirul Umam. Ya, sudah nyala videonya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Hoirul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu nattabi'il huda ma'aka nunakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaih man aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha wa tilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin.
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khairul Umam atas pembacaan ayat Al-Qur'annya yang sangat indah ya. Tentu semoga kita yang mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti adalah pemaparan materi dari Bu Ari Widiati dan Pak Wirawan. Setelah ini, waktu dan tempat akan saya berikan kepada Bapak Septriandri untuk memoderasi sesi utama ini. Silahkan, Bapak. Iya, terima kasih Bu Anggana Fitri Sarvikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di acara Peradaban Tradisi Arsitektur yang kedua ya. Baik, pada Bapak-bapak, Ibu-ibu mahasiswa sekalian, sekarang kita udah kedatangan pembicara, narasumber, Ibu Ari Widiati Purwantiasning. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Sepri, apa Ya, kabar? Alhamdulillah, baik. Aman ya, kau? Ya, Bu. Dan sekarang kita juga kedatangan Bapak Wirawan STMT. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sepri. Ya, Alhamdulillah para narasumber kita udah hadir di tengah-tengah kita. Dan baik, sebelum pelaksanaan kuliah umum, materi yang akan disampaikan para narasumber, saya memberitahu terlebih dahulu. Yang pertama kepada Bapak Ibu yang hadir di sini selama kuliah umum berlangsung, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya di aplikasi Zoom-nya masing-masing agar tidak mengganggu kelangsungan acara kuliah umum kita pada siang hari ini. Seterusnya, bagi partisipan yang berkesempatan untuk bertanya, ya, kami berikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di aplikasi Zoom-nya. Ya, nanti akan kami pilih pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber dan langsung dijawab oleh para narasumbernya. Ya, dituliskan pertanyaannya dengan lengkap, kemudian ditujukan kepada siapa. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, langsung saja ya kita akan masuk ke pemaparan materi oleh para narasumber. Dan narasumber yang pertama kita udah kedatangan Ibu Dr. Ari Widiati Purwantiasning. Ya, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil Ibu Ari ya. Bagi mahasiswa arsitektur UMJ ya mungkin ini udah tidak asing lagi. Ya, udah sehari-hari bertemu dengan Bu Ari ya. Ibu Ari merupakan dosen tetap arsitektur UMJ
dan juga sudah pernah menjabat Kaprodi Arsitektur UMJ juga dulu pada tahun 2004, 2008, 2012. Kemudian Bu Ari juga sangat aktif ya meneliti tentang bangunan-bangunan bersejarah, juga menulis buku yang semua topiknya berkaitan dengan bangunan tua dan kawasan bersejarah. Sehingga bisa dibilang Bu Ari ini ahli konservasi gitu ya, Bu. Ya. Enggak sih. Baik, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ari yang akan membahas penetapan kawasan bersejarah bagi upaya pelestarian sebagai upaya pelestarian. Kepada Bu Ari, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Sepli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen dan semua tamu dari Bapeda Temanggung, ya, Pak Wirawan terutama. Saya izin share dulu ya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, oke. Jelas. Oke, agak lebay kalau Mas Sepli tadi bilang saya ahli konservasi ya. Ada yang banyak yang lebih ahli daripada itu ya. Jadi kalau di mata kuliah konservasi arsitektur mungkin mahasiswa rekan mahasiswa sudah beberapa mendapatkan materi tentang kawasan bersejarah yaitu konservasi dari mulai sejarah dan lain sebagainya. Kali ini karena dihubungkan dengan Noto Paraan Luas atau kita kan istilahnya jagong bareng Noto Paraan Luas atau duduk bersama-sama dengan Noto Paraan Luas, maka ada pesan sponsor istilahnya ya, bahwa saya akan berbicara tentang penetapan kawasan bersejarah sebagai upaya pelestarian. Nanti Pak Wirawan akan melanjutkan lebih detail dengan studi kasusnya yang ada di Paraan seperti apa penetapannya ya sebagai kota pusaka. Oke. Sebelum mulai ke substansi lebih detail, saya akan coba jelaskan dulu tentang awal mulanya ide konservasi itu muncul seperti apa di skala dunia ya. Jadi di abad 18-19 tuh dulu munculnya konservasi itu karena ada tanggapan terhadap gerakan modernisasi dalam rangka memelihara dan melindungi bangunan bersejarah. Jadi munculnya ide tentang memelihara dan melindungi bangunan sejarah itu juga setelah adanya ide dari John Ruskin dan William Morris tentang melindungi dan memelihara segala hal yang berbau istilahnya seni art ya, tapi yang sudah memiliki nilai sejarah tinggi. Jadi kalau John Ruskin dan William Morris itu sebenarnya bukan arsitek dua-duanya. Kalau John Ruskin itu adalah seniman art, jadi lebih kepada seniman seperti patung, terus kemudian lukisan dan lain sebagainya. Kalau William Morris itu ahli tekstil. Jadi ahli tekstil sehingga muncul ide konservasi saat itu adalah untuk mengkonservasi, memelihara dan melindungi fabrik-fabrik material-material tekstil yang dirasa memiliki nilai sejarah yang tinggi seperti peninggalan-peninggalan para raja-raja terdahulu dan lain sebagainya. Jadi baju-bajunya dan lain sebagainya itu yang ngurusin William Morris gitu. Jadi ide itu muncul ini harus dikonserv gimana caranya gitu kan. Itu di abad 18-19. Kemudian di tahun 1902, Theodore Roosevelt dari Amerika memunculkan ide atau istilah konservasi yang bernama conservation, yang istilah itu terdiri dari dua kata, con and serve, ya, yang berarti con itu together, serve itu artinya keep atau memelihara, menjaga, ya. Jadi sehingga konservasi itu dapat dikatakan sebagai sebuah usaha atau kegiatan bersama-sama ya together dalam memelihara atau menjaga sesuatu yang memiliki nilai, tentunya nilainya bisa nilai sejarah, bisa nilai apapun itu ya, yang unik dan memiliki karakter juga. Kemudian berlanjut pada tahun 1931 ada Piagam Athena. Dia mengeluarkan juga tentang mengenai bermacam-macam dari mulai apa itu konservasi, kenapa harus dipelihara, kenapa harus dilestarikan, dan apa saja benda-benda yang dapat dilestarikan. Sampai kemudian muncul lagi Piagam Venesia di tahun 1964 dan seterusnya sampai 2013 ya. Di 1967 ada Civic Amenities Act. Itu munculnya di England, di Inggris. Kemudian yang terakhir adalah The Bura Charter.
Buracharter itu yang mengeluarkan dari UNESCO e-commerce yang ada di Australia, yang kemudian sampai saat ini Buracharter itu terus selalu diupdate dan diperbarui, dan terakhir adalah di tahun 2013. Dia diupdate-nya namanya tetap Buracharter, tapi Buracharter 2013. Nah, itu semua di bawahnya e-commerce dan UNESCO. Jadi e-commerce dan UNESCO. Nah, sementara itu di Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 ya, itu sebenarnya merupakan pembaharuan atau update dari Undang-Undang RI nomor berapa ya, tahun 85 kalau nggak salah ya, bahwa di situ disebutkan bahwa yang namanya cagar budaya itu apa sih? Cagar budaya itu adalah berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Di sini kalau di kuliah saya gitu, saya selalu tekankan ke mahasiswa bahwa namanya konservasi nggak akan bisa dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, alias mungkin pemerintah daerah sendiri yang mengerjakan atau pemerintah pusat sendiri yang mengerjakan, nggak akan bisa, karena semuanya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Jadi masyarakat perlu gitu mengetahui tentang apa itu cagar budaya, karena dengan pengetahuan itu si masyarakat juga ada keinginan untuk melindungi dan mengembangkan atau mungkin justru memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan mereka, bukan sebagai ini ya, bukan sebagai komoditas atau maksudnya untuk sebagai objek untuk dirusak dan sebagainya, bukan. Memanfaatkan tentunya dengan memanfaatkan yang lebih bermanfaat secara positif ya. Nah, kemudian di sini muncul lagi istilah penetapan. Apa sih penetapan itu gitu ya? Kalau diistilahkan di e-commerce-nya namanya designation ya kan? Designate gitu, menetapkan. Penetapan itu adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Wirawan ya, apa itu tim ahli cagar budaya dan lain sebagainya. Nah, benda, bangunan, dan lain sebagainya yang diusulkan tersebut tentunya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Ya. Yang pertama, berusia 50 tahun atau lebih. Pertanyaannya lah, kalau rumah nenek saya 50 tahun atau lebih, malah usianya mungkin 100 tahun, apa bisa disebut sebagai cagar budaya? Gitu. Kita harus lihat kriteria lainnya. Apakah dia mewakili masa gaya paling singkat, berusia 50 tahun? Oh iya, rumah nenek saya mewakili itu karena dia memiliki rumah bergaya joglo umpamanya, atau mungkin indis. Ya, indis itu gabungan antara etnis Cina, Indonesia tropis, dan kemudian dikaitkan dengan gaya Belanda ya, Eropa. Oh iya punya, oke, 2 kriteria sudah masuk. Yang ketiga, apakah dia memiliki kriteria arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan? Oh enggak, ya sejarahnya cuma buat keluarga kita, ya berarti nggak masuk kriteria ketiga. Seperti itu. Jadi kriterianya tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus berkaitan bersinergi keempat-empatnya. Yang terakhir adalah memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Jadi seperti contohnya penetapan kawasan Kota Tua Jakarta sebagai kawasan konservasi. Dia tentunya memiliki sejarah khusus. Ya sejarah khususnya karena daerah itu adalah daerah pertama kali orang Belanda datang, ya kan? Orang Belanda datang pertama kali adalah di daerah Jakarta, di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa situ. Kemudian di situ juga banyak bangunan-bangunan bekas pemerintahan kolonial Belanda, Hindia Belanda. Ada bekas kantor, istilahnya kantor gubernur ya, Hindia Belanda, yang sekarang jadi museum sejarah atau museum Fathahillah. Itu memiliki sejarah khusus tentunya. Jadi itu harus menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Yang ketiga, memiliki nilai budaya. Ya kalau dia tidak memiliki budaya, bagi penguatan kepribadian bangsa maksudnya adalah dengan melihat itu tuh kita tahu bahwa itu memang image-nya image bangsa Indonesia. Kota Tua Jakarta ya adanya cuma di Jakarta dan adanya di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain penetapan di tingkat nasional, ada juga penetapan tingkat internasional atau dunia. Nah, ini biasanya itu ada di bawah peraturan UNESCO dan e-commerce ya. Ini dulu dikeluarkan pertama kali adalah
berdasarkan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ya, yang dikeluarkan oleh UNESCO tahun 1972. Saya baru lahir nih 1972. Kalian rekan Masnya mungkin belum dibikin malah ya sama Bapak Ibunya. Kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 6 Juli 89 ya. Nah, salah satu penetapan internasional yang kita tahu adalah seperti Candi Prambanan ya. Candi Prambanan itu tahun 1991 kalau nggak salah. Dia ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya tapi internasional tingkatnya, bukan lagi Undang-Undang RI tapi udah internasional, yaitu di bawah UNESCO. Kemudian yang kedua ada Borobudur, itu tahun 1991 juga kalau nggak salah. Ya, ini juga sama ditetapkan sebagai warisan budaya internasional ya dunia. Ada lagi Wairebo. Wairebo itu kalau nggak salah baru tahun 2012 kalau nggak salah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya UNESCO. Ini juga yang pertama kali memunculkan Wairebo kan, kalau kalian kenal Yori Antar ya, Mas Yori Antar sebagai ahli, dia ahli ini juga sekarang ya. Oke, terus kemudian tahun 2012 ada lagi, ini ada yang kenal ini Sawalunto. Sawalunto itu dulu kota mati, bekas tambang timah, dan itu kota mati. Kemudian dia dicoba dikembangkan sama Yori juga, Yori Antar dan almarhum Eko Alvarez berusaha mempromot kawasan Sawalunto ini menjadi salah satu kawasan bersejarah atau konservasi, dan kemudian berhasil ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan cagar budaya ya. Ini dulu yaitu bekas tambang, dan kalau di sebelah sana ini karena kebetulan saya dapat foto kantor tambangnya ya. Di sebelah sana itu ada kayak deretan perumahan gadang kecil-kecil gitu, cantik sekali. Jadi menurut saya ya memang wajar dipromot sebagai kawasan cagar budaya tingkat internasional. Nah, ini hanya beberapa ya. Kalau nggak salah ada 11, cuma lupa saya yang ke-11 tuh apa gitu ya. Saya mencoba untuk merangkum 11 cagar budaya yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan secara internasional atau UNESCO. Jadi kalau yang nomor 3 sampai nomor 5 ini adalah taman nasional yang tadi saya bilang bahwa cagar budaya bisa juga sebagai situs geografis ya. Kemudian yang nomor 6, nomor 7 juga situs geografis. Nomor 6 itu adalah situs manusia purba Sangiran, itu yang disebut tadi situs ya. Kemudian nomor 8 adalah sistem subak Bali. Ini juga lebih ke landscape ya. Kalau di Indonesia ini apa Sojana ya. Sojana. Kemudian nomor 9 Wairebo, dan terakhir adalah ini Sawalunto di tahun 2019 yang lalu. Kemudian berikutnya penetapan tingkat nasional yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah berdasarkan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, merupakan perbaikan dari Undang-Undang RI nomor 5 tahun 92 yang tadi saya bilang. Oke. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang RI itu biasanya namanya cagar budaya tuh ada pelangnya nih seperti ini nih. Situs cagar budaya, Rumah Tuo Kampainan Panjang, ini salah satu contohnya ya. Ini ada di Padang. Ini rumah usianya sudah 250-an tahun ya. Jadi sudah tidak bisa ditempati, jadi hanya sebagai situs ya, situs cagar budaya hanya untuk pelajaran seperti tadi dibilang bahwa cagar budaya bisa dijadikan sebagai sumber untuk pendidikan, untuk sumber sejarah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ini rumah Panjang kalau nggak salah, bukan rumah Panjang, rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan, ya. Dia juga merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan secara nasional. Ini Liangan yang baru saja, Pak Wirawan mungkin nanti bisa menjelaskan tentang ini ya, bahwa situs Liangan ini salah satu dari bukti bahwa Paraan itu pernah menjadi salah satu jalur atau jalur peradaban Mataram kuno. Jadi situs Liangan ini adalah peninggalan masyarakat Hindu pada zaman Mataram kuno. Ya, di dalamnya itu ada permukiman penduduk, terus kemudian ada pura-pura, ya bekas pura, sesembahan dan lain sebagainya.
Kalian kalau teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen kalau mau melihat gitu ya, sangat menarik gitu untuk ditelaah kalau menurut saya ya. Karena ini tadinya tertimbun oleh abu gunung berapi, Gunung Sumbing apa ya? Pak Wirawan nanti bisa menjelaskan. Gunung Sumbing kalau nggak salah. Dan tertanam sekian meter dan ditemukan oleh petani di situ, kok ternyata ada tumpukan-tumpukan kayak candi gitu. Setelah digali dan ternyata ketemu seperti ini situsnya. Ya, sangat menarik. Perlu dikunjungi sih menurut saya. Nah, sementara itu, selain dari penetapan secara nasional, ada yang namanya penetapan kota pusaka. Nah, penetapan kota pusaka ini berbeda lagi. Kalau tadi Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010, itu penetapannya yang menetapkan adalah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau penetapan kota pusaka, ini merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR, ya, yang namanya Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka atau P3KP. Itu dulu pertama kali di establish tuh tahun 2012 ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk sebagai upaya nyata ya untuk melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya program itu merupakan program ide dasar dari BPPI, Badan Pusat Pelestarian Indonesia, yang kemudian berkolaborasi dengan PUPR untuk kemudian mengimplementasikannya melewati Dirjen Cipta Karya, ya, mengimplementasikan penetapan kota pusaka tersebut. Jadi ketiganya ini bersinergi. Nah, mereka mencoba untuk menetapkan kota pusaka itu apa sih sebenarnya gitu. Kota pusaka dapat dimaknai sebagai kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya, ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa mungkin melihat logo ini ya di kota-kota tertentu, karena banyak sekali, ada sekitar 45-an yang sudah ditetapkan sebagai kota pusaka di Indonesia. Ini adalah kota yang sudah ditetapkan sebagai kota pusaka. Logo ini seperti ini, logo kota pusakanya ya, yang diberikan oleh PUPR. Nah, ini adalah beberapa kota yang sudah ditetapkan sebagai kota pusaka, diantaranya di Indonesia ya. Tadi saya bilang ada sekitar 45, mungkin sekarang sudah bertambah. Ya, nanti coba tanya Pak Wirawan yang lebih tahu, lebih mendalam. Ini yang pojok kiri atas itu adalah kota Bukit Tinggi, ya. Kemudian yang pojok kanan atas ini adalah Surakarta. Yang bawah kiri, pojok bawah ya kiri itu adalah kota Malang ya kalau nggak salah. Ya kota Malang ya. Blitar. Sementara yang kanan pojok bawah ini adalah kota Malang. Ya kebalik. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini bahwa penetapan sebuah kawasan bersejarah sebagai kawasan konservasi itu manfaatnya adalah dapat meningkatkan awareness ya bagi masyarakat tentang pentingnya peninggalan bersejarah sebagai cagar budaya. Jadi ketika mereka tahu bahwa oh itu adalah kota pusaka, oh itu adalah cagar budaya, maka mereka ada rasa kepedulian yang lebih tinggi daripada mereka tidak tahu sama sekali. Kalau nggak tahu kan mungkin bisa menghancurkan, mungkin justru nggak dipelihara dan terbengkalai dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah umum hari ini. Pak Sepli, saya kembalikan ke Pak Sepli. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, terima kasih Bu Ari telah memaparkan materi tentang penetapan kawasan bersejarah sebagai upaya pelestarian. Ya, sangat menarik sekali yang dipaparkan oleh Bu Ari ya. Jadi kita tahu peninggalan bersejarah mana yang dikategorikan sebagai cagar budaya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita ke pembicara yang kedua. Ya, sudah ada Bapak Wirawan. Ya, Bapak Wirawan ini adalah seorang Kasubit Perumahan dan Tata Ruang Bapeda Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 dan 2016. Kemudian pada tahun 2016
Pak Wirawan adalah sebagai seorang perencana media spasial Bapeda Kabupaten Temanggung. Dan juga sekarang ya Bapak Wirawan ini adalah seorang Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Kabupaten Temanggung. Ya Pak Wirawan. Jadi Temanggung atau Paraan, nah itu udah dikuasai ya oleh sama Pak Wirawan sepertinya. Baik, langsung saja saya Pakarnya ya, Bu. beliau. Pakarnya Paraan ya Bu. Ya, baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Wirawan yang akan membahas Kota Pusaka Paraan menuju Temanggung yang tentrem, marem, dan gandem. Ya, selama 25 menit kami persilakan kepada Pak Wirawan. Ya. Terima kasih Pak Sepri. Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak semua, dari Pak Lutfi selaku Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Kepala Bapeda, Bapak Arif Susilo, dan tim One Plan for All di Bapeda Kabupaten Temanggung, dan komunitas Noto Paraan Luas yang memfasilitasi kegiatan jagung bareng sama Noto Paraan Luas pada siang hari ini. Yang terhormat Dr. Ari Widiati sebagai narasumber yang telah menyampaikan paparan sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara, para senior, para mahasiswa yang mengikuti serial kuliah umum peradaban tradisi arsitektur pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta siang hari ini, dan Bapak saya memberi judul Kota Pusaka Paraan menuju Temanggung yang tentrem, marem, dan gandem. Untuk itu, Mas Septi bisa di-share untuk paparannya. Terima kasih Pak Septi. Kita memberi judul Kota Pusaka Paraan menuju Temanggung, tentrem, marem, dan gandem. Kalau ini merupakan visi misi pemerintah Kabupaten Temanggung sampai tahun 2024, yaitu Temanggung yang tentrem, marem, dan gandem. Kalau disingkat TMG, singkatan dari Temanggung juga. Lanjut. Sebelum lebih jauh membahas Kota Paraan, Bapak, Ibu, dan Saudara pasti bertanya-tanya, di mana toh lokasi Kota Paraan? Apa yang menarik di sana? Kota Paraan berada di Kabupaten Temanggung yang berada di tengah-tengah, kalau kita melihat peta Jawa Tengah, berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. 77 km ke arah selatan dari Semarang dan ke arah utara dari Jogja sekitar 64 km. Dan dinaungi oleh Peraturan Presiden tahun 58 tahun 2014 keterkaitannya dengan rencana tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Dan Kabupaten Temanggung ikut ambil bagian di kawasan hinterland kawasan Borobudur. Demikian juga ada dukungan Perpres tahun 79 tahun 2019 terkait tentang percepatan pembangunan kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung yang disingkat Purwomanggung yang dilalui koridor pariwisata Candi Borobudur menuju ke Candi Dieng. Lanjut Mas Septi. Dari lokasi Temanggung ini, Purwomanggung tadi sampaikan, potensi-potensi sejarah yang ada di kawasan Purwomanggung ini banyak sekali. Tadi sampaikan Candi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, kemudian Candi Dieng yang berada di Wonosobo dan Banjarnegara, kemudian ada Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang. Demikian juga di Kabupaten Temanggung ada potensi-potensi unggulan keterkaitannya dengan sejarah yang ada di Kabupaten Temanggung. Seperti tadi sampaikan oleh Ibu Ari, ada situs Liangan, ada Candi Pringapus, ada mata air Jumbrit, yang mata airnya digunakan untuk suatu prosesi kegiatan saat Waisak di Candi Borobudur.
Dan jalur tadi sangat intens untuk pariwisata ke depan. Borobudur menuju Dieng pasti lewat Temanggung. Demikian juga kalau mau ke Gedung Songo bisa lewat Temanggung. Ini menjadi potensi yang strategis, jalur tengah Temanggung untuk jalur di posisi Provinsi Jawa Tengah maupun ke timur maupun ke barat, ke Surabaya maupun ke Jakarta. Lanjut Mas Ebli. Keterkaitannya dengan situs Liangan tadi, permukiman yang ada, sudah ada tadi, bagus untuk dikaji dan ditelaah. Karena teman-teman BPBJ yang kirimin tadi jangan lupa Mas. Liangan ini yang merupakan kawasan permukiman yang tumbuh sudah lama, kurang lebih di abad ke-11, dan ini menjadi situs yang permukiman. Kalau gua nanya lagi dapat uang lagi nggak ya? Cukup luas, dan pada kesempatan yang lalu teman-teman dari BPBJ ini juga telah membebaskan lahan di sekitar situs Liangan ini untuk menggali, mengeksplor situs Liangan menjadi lebih terbuka lagi nanti. Lanjut, Mas. Nah, mengerucut lagi Kota Paran gimana toh? Kita bisa melihat lebih detail lagi untuk posisi Kabupaten Temanggung. Ada 20 kecamatan dan salah satunya Kecamatan Paraan yang pada awalnya dulu merupakan ibu kota Kabupaten Menoreh sebelum pindah ke ibu kota Kabupaten Temanggung yang sekarang di Kecamatan Temanggung. Berjarak dari Paraan ke Temanggung kurang lebih 10 km. Yang kami lingkari di peta Temanggung, ini ring posisi letak lokasi situs Liangan, Candi Pringapus, Candi Gondosuli yang sangat dekat dengan Kota Paraan. Sehingga Kota Paraan ini menjadi daya tarik dengan permukiman-permukiman lama yang sudah ada. Dengan adanya situs Liangan, candi-candi yang ada di Bansari, di Ngadirejo, di Temanggung, dan ini menjadi suatu jalur keagamaan waktu itu dan permukiman. Dan ini menarik karena potensi Kabupaten Temanggung ini sangat besar dari komoditas pertanian. Karena ada Gunung Sindoro Sumbing, tadi letaknya di Gunung Sindoro, Ibu. Sindoro Sumbing, yaitu yang di sebelah mendekati Wonosobo, itu Sindoro, kemudian yang di sebelah kanan di dekat Kecamatan Selopampang ini Gunung Sumbing, yang memiliki potensi ekonomi yang bagus, sehingga masyarakat sejak zaman dulu mendekat di kawasan itu karena kesuburannya. Kemudian kalau kita melihat dari peta Paraan ini ada kurang lebih 16 desa yang ada di Kecamatan Paraan, 2 berupa kelurahan dan 14 masih desa. Lanjut, Mas. Potensi-potensi di Temanggung, khususnya di Paraan, ini banyak sekali. Selain sisi budaya maupun pertanian yang subur, yang sejak zaman dahulu menarik para pedagang untuk datang ke Paraan maupun ke Temanggung secara luas. Komoditas tembakau, kopi, vanili, maupun buah-buahan. Demikian juga budaya masyarakat Temanggung, nyadran maupun seni budaya, kuda lumping, dan lain-lain banyak sekali. Dan setiap desa ada seni budayanya di sana. Apalagi di bulan-bulan ini, bulan-bulan kemarin, kita sedang panen tanaman tembakau.
Dan ini tadi kami diskusi dengan pelaku tembakau yang mahal, yaitu yang serintil, tembakau serintil. Ini bisa mencapai per kilo 1.250.000. Dan saat ini tembakau yang serintil harapannya ini bisa menjadi komoditas unggulan yang sejak dulu ditunggu-tunggu oleh masyarakat petani tembakau ini. Di sisi lain juga ada industri rokok, cerutu kita ada, sehingga kami dorong Bapak Ibu audien bisa main ke Temanggung, bisa merasakan cerutu Temanggung maupun kopi Temanggung. Dan buah-buah durian, kita ada kawasan strategis untuk tanaman-tanaman budidaya yang kita kembangkan oleh masyarakat ini tumbuh dan berkembang sesuai potensi dari kawasan yang ada. Lanjut dari potensi-potensi ini, monggo Pak Selvi lanjut. Salah satu unggulan yaitu kopi Temanggung. Kebijakan Bupati Temanggung, Pak Hadik, untuk meningkatkan para petani, menggairahkan mencintai produk lokal, khususnya kopi. Ada surat edaran setiap hari Jumat minum kopi. Nah, monggo Bapak Ibu, besok kalau ke Temanggung setiap hari Jumat kita suguhi kopi. Gratis juga ya Pak? Gratis Pak? Ya, bagus Ibu ini. Nah, ini ada kopi Ibu, kami dapat dari kopi ini dari MPIG Kopi. Ini 20.000 promosi. Jadi potensi-potensi dari komoditas kopi ini banyak sekali Ibu. Masyarakat sudah ada kurang lebih 400 merek kopi di Temanggung. Jadi saling bersaing sehat untuk mempromosikan merek kopinya ke masyarakat luas. Kami harapkan juga nanti peserta bisa pesan kopi nanti. Bisa lewat media medsos mencari kopi Temanggung. Rasa wine, rasa natural, rasa honey ada. Nah, monggo selera Bapak Ibu untuk bisa menikmati kopi Temanggung yang sudah memiliki ini Bu, indikasi geografis MPIG. Jadi kita sudah memiliki MPIG kopi Java Arabica Sindur Sumbing maupun kopi Robusta maupun untuk IG serintil khusus untuk tembakau. Dan ada IG Uceng untuk ikan. Lanjut Mas Hebi. Menuju kota Pusaka Paraan ini, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama maupun narasumber di bulan yang lalu, keterkaitannya kawasan Kota Paraan ini. Dari sejarah Kota Paraan, dari Mataram kuno maupun dari Mataram Islam, saat penjajahan Belanda sampai kemerdekaan dan sampai saat ini. Sehingga dari sejarah yang telah kita lalui dan peninggalan yang masih ada, kita menyusun dokumen inventarisasi aset Kota Pusaka Paraan yang kita lakukan pada tahun 2016. Kemudian kita telah menyusun rencana RTBL-nya, tata bangunan dan lingkungan. Kemudian kita dibantu oleh provinsi menyusun DED Kota Pusakanya. Karena potensi-potensi sejarah yang kita ada di Kabupaten Temanggung, khususnya di Paraan ini, kita dorong potensi yang ada ini bisa menjadi Kota Pusaka Paraan yang bisa tadi menarik dengan kota pusaka yang lain yang tadi disampaikan oleh Bu Ari pada narasumber yang pertama. Di sini kami tampilkan foto Pak Kiai Haji Subki. Ini merupakan tokoh pejuang nasional di zaman kemerdekaan yang menyepuh bambu runcing. Bagaimana bambu runcing ini menjadi perjuangan di zaman kemerdekaan, banyak para tentara
masyarakat untuk menyepuh bambu runcing ini untuk menjadi masyarakat menjadi berani untuk melawan penjajah waktu itu. Demikian juga potensi-potensi di Kabupaten Temanggung tadi, zaman kolonial Belanda sampai berinvestasi ada stasiun, ada jalur rel kereta api sampai ke Paraan. Ini menjadi suatu kajian yang bagus sekali. Kenapa Belanda waktu itu membuat akses transportasi sampai ke Paraan? Belum tembus sampai ke Wonosobo, tetapi baru sampai ke Paraan. Potensi apa yang di Paraan ini sehingga Belanda sampai berani berinvestasi untuk jalur kereta api maupun stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Temanggung. Menurut kami salah satunya potensi yang ada di Kabupaten Temanggung ini, rempah-rempah, kopi, vanili, tembakau yang bagus, yang memiliki kualitas tinggi, yang bisa untuk diperdagangkan. Sehingga ada perdagangan di sana, perdagangan di Paraan. Sehingga bangsa Cina juga hadir di sana untuk berdagang. Sehingga membuat permukiman-permukiman dan di kawasan Paraan ini banyak sekali rumah pecinan maupun rumah yang tipe kolonial ada di sana. Dan ini menjadi daya tarik untuk kota Paraan di kota kecil yang memiliki potensi bangunan yang masih eksis dan masih dipertahankan oleh para pemiliknya. Lanjut, Mas Selvi. Konsep yang telah kami rencanakan untuk kota Paraan ini, dari potensi yang ada, dari peta ini yang sudah kami rancang, kita bagi menjadi 4 blok. Di sana potensi-potensi yang ada eks-stasiun Paraan, eks-Kawedanan, yang merupakan ibu kota, lokasi ibu kota Paraan waktu dulu, Kabupaten Menoreh, belum pindah ke Kabupaten Temanggung. Sehingga setiap tahun kita melakukan ada grebek Paraan. Grebek Paraan yaitu bagaimana prosesi kirap dari Paraan ke Temanggung. Lanjut, dari 4 blok ini, sebelum ke 4 blok, morfologi kota Paraan. Dari perkembangan peta yang kami dapat dari studi identifikasi kota Paraan ini, kita bisa melihat perkembangan permukiman yang ada di kota Paraan dari tahun ke tahun sehingga sampai di tahun 2020. Kepadatan penduduk semakin meningkat sehingga di saat-saat tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Paraan ada kemacetan. Nah, ini menjadi perencanaan kami ke depan bagaimana di saat-saat libur yang panjang Paraan tidak terjadi kemacetan, sehingga kami pemerintah Kabupaten Temanggung sudah merencanakan bagaimana dibangun jalan lingkar Paraan yang intinya mengurangi beban di pusat kota Paraan. Lanjut. Dari gambar foto dari kota Pusaka Paraan ini, di samping sebelah foto sebelah kiri yaitu lama, foto lama ini merupakan pintu masuk jembatan ke kota Paraan dari arah Temanggung. Tetapi jembatan saat ini, jembatan rangka besi ini sudah diganti menjadi jembatan beton yang di sebelah kanan ini. Sudah baru dan ini, posisi Paraan ini merupakan vital karena jalur ke arah Pantura maupun ke arah tengah. Yaitu Pantura kalau melewat Jogja mau lewat Pantura bisa lewat Temanggung, bisa menuju Weleri Kendal langsung ke jalan tol menuju Jakarta. Kalau melewat jalur tengah dari Paraan, Temanggung, Paraan menuju Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, dan selanjutnya bisa ke Provinsi Jawa Barat. Jadi posisi Paraan ini menjadi pertigaan tempat yang strategis untuk ke arah Jakarta maupun ke arah Jawa Barat.
Lanjut. Ya. Tadi sampaikan bahwa untuk mendukung Kota Pusaka Paraan ini kami membagi menjadi 4 blok. Blok 1, blok 2, blok 3 warna merah, dan blok 4 warna biru yang mempunyai spesifik yang tersendiri. Untuk blok 1 ini lebih condong karena di sana ada Sungai Galeh yang melintas, sehingga kita lebih condong ke ruang terbuka hijau yang kita desain banyak. Demikian juga untuk blok 2, di sana ada stasiun kereta api yang lama yang masih eksis, kemudian blok 2 dan blok 4 selanjutnya. Kita akan jelaskan satu persatu untuk per blok. Lanjut, Mas Selvi. Ini blok pertama. Blok pertama, pintu gerbang masuk Kota Paraan kita desain untuk sebagai pintu gerbang dari arah Kota Temanggung untuk masuk ke Paraan, sehingga diharapkan kita masuk ke Kota Pusaka Paraan ini sudah ada identitas awal untuk masuk Kota Paraan. Dan saat ini pembangunan di pintu masuk jalannya sudah kita perlebar, kita tata, hanya bentuk fisik gerbangnya belum kita rencanakan. Dan untuk yang nomor 2, Jembatan Galeh, tadi sudah sampaikan, jembatan yang sudah ada waktu itu kita sudah kami oleh pemerintah pusat diganti oleh jembatan beton. Kemudian kita rencanakan di nomor 3 untuk ruang terbuka hijau, untuk bagaimana kita berdampingan dengan alam, yang Sungai Galeh ini akan bertemu ke Sungai Progo yang nantinya ke Yogyakarta. Kemudian keempat, bagaimana penataan jalan Diponegoro, akses menuju ke arah barat menuju Wonosobo, kita akan tata. Kalau nanti kita kasih foto, gambar yang menarik di jalan Diponegoro ini. Lanjut. Untuk blok 2, sekitar stasiun, kompleks stasiun, di sini bangunan-bangunan kolonial dan kawat danan yang di sana bangunan akan kita jaga kelestariannya, yaitu bagaimana kita menjaga tetap bentuk bangunan stasiun ini bisa kita pertahankan. Bangunan stasiun Paraan maupun rumah PT KAI yang bisa menjadi tadi bangunan cagar budaya yang kita pelihara. Demikian yang di bawah nomor 3 ini merupakan kawedanan yang kita tata, ruang terbukanya kita tata dan masih kita pertahankan sampai sekarang. Lanjut untuk blok 3. Blok 3 di kawasan ini kawasan pecinan dan ada pasar kecil yang sampai saat ini masih eksis, yaitu Pasar Ento. Di sana banyak para pedagang makanan tradisional dan hanya pagi sampai siang saja, jam 11 sudah habis. Dan ini menarik karena banyak makanan khas lokal, khas Jawa yang ada di sana, yang kita bisa beli untuk oleh-oleh. Demikian juga kawasan rumah-rumah arsitektur Cina, di sana banyak sekali. Dan identik sama. Jadi mungkin ke belakang sedikit, saya aslinya bukan Temanggung, aslinya Rembang, di Lasem. Di sana kawasan pecinan Lasem ada dan terkenal juga. Demikian juga di Paraan ini, kawasan pecinan di Paraan ini juga sangat terkenal karena bangunan-bangunan yang masih eksis dan terpelihara. Harapannya ke depan ini menjadi bisa wisata kota, tempat wisata kota untuk melihat rumah-rumah arsitektur Cina yang masih terpelihara sampai saat ini. Lanjut untuk blok 4. Ya, untuk blok 4 ini
dalam penataan di Blok 4, ini kawasan Kauman didominasi oleh masyarakat Muslim dan budaya yang kuat di sana. Di sana ada tempat tinggal Kiai Haji Subki yang merupakan pejuang kemerdekaan yang menyepuh bambu runcing para pejuang kita pada masa kemerdekaan. Kemudian ada kantor Kecamatan Paraan. Kemudian kita rencanakan bagaimana penataan kawasan Kauman di sana melalui penataan akses masuk. Di sana juga kita sudah menyusun memperbaiki Taman Situk yang merupakan kawasan berbatasan dengan kawasan di Blok 4 ini. Kemudian ada lokasi makam Kiai Parak sebagai pemuka agama di Kota Paraan, dan perbaikan akses jalan yang telah kita laksanakan selama ini. Akan kita tata sesuai dengan blok plan yang telah kita rencanakan DD-nya. Lanjut. Rencana penataan kota pusaka yang akan kami laksanakan melalui pembangunan ke depan, yaitu penataan gerbang Kota Paraan menjadi suatu ikon pintu masuk Kota Paraan, bahwa kita masuk dari arah Temanggung, kita sudah masuk, bahwa kita berada di Kota Paraan. Demikian juga revitalisasi Jembatan Galeh sudah dilaksanakan pembangunannya, hanya berubah dari fisik bangunan konstruksi baja menjadi konstruksi beton. Kemudian penataan Sungai Galeh terkait dengan ruang terbuka hijau diharapkan menjadi daya tarik karena kita bisa melihat Gunung Sindoro Sumbing dari arah ruang terbuka hijau ini. Kemudian penataan di Jalan Diponegoro maupun stasiun, bagaimana kita optimalkan bangunan-bangunan yang saat ini ada sehingga menjadi bangunan yang memiliki nilai ekonomi. Nah, apakah nanti revitalisasi stasiun, revitalisasi kawasan menuju stasiun ini bisa dikembangkan penataannya sehingga masyarakat bisa menjadi wisata kota untuk menuju lokasi-lokasi cagar budaya yang ada di Kota Paraan. Lanjut, Mas Selvi. Nah, ini rencana penataan pengembangan Kota Pusaka Paraan. Dari tadi yang sudah sampaikan, ini hanya sketsa rutenya saja, bagaimana yang akan kita laksanakan untuk pembangunan Kota Paraan ke depan. Lanjut lagi. Ya, ini kita bisa melihat Paraan dalam gambar. Yang di sebelah kanan, ini saya ambil dari wisata Temanggung. Monggo Bapak Ibu, Saudara bisa melihat Facebook maupun IG wisata Temanggung. Kita bisa melihat lokasi-lokasi yang indah, khususnya di Paraan maupun di Kabupaten Temanggung. Di sini ada salah satu monser dari Jalan Diponegoro di Paraan, melihat Gunung Sindoro, disandingkan dengan Gunung Fuji yang ada di Jepang. Hampir mirip, bisa menjadi daya tarik, oh kita sudah pernah ke Sindoro, sama seperti yang ada di Fuji di Jepang. Demikian juga gambar foto gerbang Pasar Legi Paraan. Gerbang Pasar Legi Paraan, kemarin waktu kita perbaiki pembangunan Pasar Paraan, kita perbaiki lebih baik konstruksinya, tetapi ada sedikit berbeda bentuknya. Lebih modern konstruksinya ini. Kemudian untuk di bawahnya ada stasiun kereta api di Paraan, kondisi foto saat tahun 1800-an lebih. Kemudian saat ini foto stasiun Paraan yang belum optimal untuk difungsikan kembali. Lanjut, Paraan dalam gambar. Nah,
banyak sekali bangunan-bangunan yang masih terawat bagus, baik di Kawedanan, kantor camat, rumah Bung Tiang Bi, rumah tinggal salah satu warga, rumah Kiai Haji Subgi, kemudian ada rumah Biksu Arya, maupun makam Kiai Parak yang ada di Paraan. Demikian juga ada Pasar Ento. Nah, ini monggo bisa mencicipi, Bapak Ibu dan Saudara bisa mencicipi makanan tradisional khas Paraan. Saya sering kalau ke Pasar Ento ini cari undi-undi. Undi-undinya besar-besar, enak sekali. Nah, monggo Bapak Ibu nanti waktu datang ke Temanggung, ke Paraan bisa mencicipi di Pasar Ento untuk mendapatkan jajanan pasar. Lanjut. Ya. Yang terakhir ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih pasti pernah waktu kecil atau putra-putri Bapak Ibu pernah mau menggambar pemandangan alam seperti ini. Saya dulu waktu kecil tinggal di Rembang, di Lasem. Kalau mendapat tugas, saya juga menggambar 2 gunung ini, Bapak Ibu. 2 gunung yang identik dan saya tidak tahu itu Temanggung. Tapi secara bawah sadar saya menggambar waktu kecil 2 gunung ada jalan di tengah. Nah, lanjut, Mas. Dan 2 gunung ini ada di Kabupaten Temanggung, bisa dilihat dari Paraan, 2 gunung Sindoro Sumbing yang elok di kiri kanan persawahan yang subur. Untuk itu, agar lebih tertarik, kami mengundang para mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk bisa studi banding untuk arsitektur tradisional di Kabupaten Temanggung, melihat bangunan-bangunan tradisional yang ada maupun bangunan-bangunan kolonial maupun pecinan yang ada bisa dipelajari sambil melihat pemandangan Kabupaten Temanggung dan potensi-potensi yang ada, komoditas pertanian yang unggul. Bagaimana kita bisa mendapatkan Bapak Ibu bisa mendapatkan oleh-oleh kopi Temanggung yang enak, rasa wine, atau tembakau serindil yang harganya per kilo sampai 1.250.000. Di Temanggung sekarang gencar ngelinting bareng, ngopi bareng. Dengan potensi yang ada ini, tadi di semboyan Noto Paraan Luwes, jagung bareng. Jagung bareng ini ditambahin ngelinting bareng sama ngopi bareng. Sehingga kita bisa lebih lama bercerita tentang Kota Paraan maupun Kabupaten Temanggung. Itu yang dapat kami sampaikan. Sukses selalu untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun Noto Paraan Luwes untuk mewujudkan Kota Pusaka Paraan. Terima kasih. Amin. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wirawan yang telah menyampaikan materinya tentang Kabupaten Temanggung ya Pak. Asli saya baru tahu Pak, selama 25 tahun saya baru tahu yang gambar saya buat itu ternyata ada di Temanggung ya Pak. Ya, ada di Temanggung. Ya. Ya, baru tahu saya itu rupanya pemandangan Temanggung ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini kami udah mendapatkan beberapa pertanyaan dari partisipan. Saya akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Ada dari Bapak Meyanto Eko Sulistyo yang ingin bertanya kepada Ibu Dr. Ari Widiati Purwantiasning. Pertanyaannya, jika ada suatu benda purbakala ditemukan di dalam rumah salah satu warga, misalnya di bawah rumah warga ditemukan sebuah candi bersejarah, apakah pemilik rumah tersebut wajib merelakan rumahnya untuk selanjutnya digunakan pembongkaran, penggalian, sampai akhirnya ditemukan seutuhnya candi yang begitu luas? Ya, mohon penjelasannya. Ya, seperti itu. Sekiranya Bu Ari,
Apakah bisa langsung dijawab? Oke, mau langsung dijawab aja. Oke. Terima kasih Pak Meyanto. Pertanyaan susah nih, yang nanya dosen soalnya. Jawabnya gimana ya? Oke. Kalau secara teknis nanti mungkin Pak Wirawan bisa membantu menjawab ya. Jadi yang saya tahu kalau ada satu peninggalan itu berarti kan rumah tersebut bisa disebut sebagai salah satu situs ya. Tapi itu harus ditetapkan dulu bahwa itu memang cagar budaya atau bukan. Nah, proses penetapannya akan juga memakan waktu agak lama karena nanti akan ada tim ahli khusus yang memang harus meneliti kan apa benar ini cagar budaya atau tidak. Ada punya historical value atau tidak dan lain sebagainya dan sudah sesuai dengan kriterianya belum gitu. Nanti kalau memang sudah, sebenarnya ini kejadian ini juga pernah terjadi di Bangka Belitung ya, sama di Padang kalau nggak salah ya, lupa saya, tapi yang pasti Bangka Belitung. Jadi karena dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, mau tidak mau pemilik rumah harus merelakan bahwa itu memang milik pemerintah gitu, milik negara bukan pemerintah, milik negara gitu ya. Saya nggak tahu apakah prosesnya nantinya apakah itu akan dibeli oleh negara atau tidak, tapi sampai saat ini orang tersebut tinggal di dalam rumah tersebut gitu. Jadi rumahnya yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan penghuninya masih tinggal di situ gitu, di Bangka Belitung itu. Dan saya pernah lihat langsung karena memang pernah ada workshopnya tentang heritage ya, yang waktu itu yang menyelenggarakan dari UI ya. Jadi dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh undang-undang. Kemudian si penghuni diperbolehkan tetap tinggal di situ, tapi dengan ada aturan-aturan tertentu, tidak boleh merenovasi, tidak boleh istilahnya merubah-rubah struktur dan lain sebagainya. Jadi harus seperti apa adanya aja gitu, seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Eko Meyanto. Pak Wirawan mungkin bisa membantu. Kalau dari kacamata pemerintah seperti apa, Pak? Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya di Tata Ruang beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam Pokja TKPRD. Di sisi lain juga saya juga salah satu PPNS penataan ruang. Jadi bila suatu kawasan sudah ditetapkan menurut tata ruang maupun RTBL, bahwa itu untuk permukiman, bahwa itu untuk pertanian, kita harus sudah sepakati, khususnya di Temanggung. Kita sepakati bahwa itu kita pertahankan. Demikian juga untuk PBL, penataan bangunan dan lingkungan yang lebih detail lagi untuk di Paraan, kita juga kita tetap pertahankan bahwa itu untuk permukiman. Untuk permukiman yang kita pertahankan untuk memang harus sudah ditetapkan tadi Ibu, bahwa ini bangunan ini karena memiliki sejarah yang panjang dan ditetapkan menjadi suatu cagar budaya. Dan ini harus ditetapkan sehingga ada payung hukum untuk tetap menjaga kelestarian bangunan itu, Bu. Itu, Bu. Ya. Mungkin sebagai contohnya rumah Kiai Subeki ya Pak ya, yang sampai sekarang masih pro dan kontra karena akan diajukan ditetapkan sebagai cagar budaya, salah satu cagar budaya Paraan ya, tahu saya. Nah itu sepertinya masih ada pro kontra gitu ya kan Pak ya. Apakah si keluarga rela bahwa rumah tersebut boleh dijadikan cagar budaya atau tidak? Karena sampai saat ini kan rumah Bapak Kiai Haji Subeki masih ditempati oleh buyut-buyutnya ya. Ya, masih juga keterkaitan dengan anggaran Ibu ya, dalam untuk membebaskan suatu bangunan maupun situs atau maupun lahan di sekitarnya, kita juga keterkaitannya dengan penganggaran di pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bisa mempertahankan. Di sisi lain, tidak hanya keluarga di kediaman Pak Kiai Haji Subeki, tapi di tempat-tempat lain juga. Bagaimana kita bisa mengamankan aset ini dengan perencanaan yang kita sepakati bersama. Kalau memang disepakati bahwa ini menjadi cagar budaya, mari kita tetapkan melalui peraturan undangan, melalui
peraturan bupati maupun melalui perda yang kita bisa susun bersama. Sehingga kita tetapkan dan konsekuensinya ada perlu pembebasan. Pembebasan ini butuh waktu karena memang penganggaran kan bisa saja terbatas, Ibu. Sehingga seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman BPPJ, Ibu, dalam membebaskan situs liangan ini bertahap, Ibu. Ya, Kami mendapatkan ini per tahun 2020 per tanggal 11 September, Ibu. Per 11 September, teman-teman BPPJ membebaskan lagi situs liangan seluas 1.277 meter persegi. Dan ini semakin luas untuk dieksplor, untuk kita bisa mengetahui situs liangan semakin banyak yang terbuka untuk kita pelajari. Karena itu sebenarnya lahan penduduk ya Pak ya? Iya. Kan harus dibebaskan ya, jadi harus dibeli istilahnya ya. Iya, iya Ibu. Ini milik perorangan dan oleh pemerintah melalui BPBD, Balai Pelestarian Cagar Budaya dibebaskan untuk ganti ruginya mestinya untuk eksplor situs liangan untuk perluasannya. Itu Pak Meyanto Eko mungkin bisa menjawab ya pertanyaan Bapak dari jawaban dari saya dan Pak Wirawan. Tambahan lagi Ibu, untuk mendukung pariwisata ya. Ibu, karena Pak Meyanto Eko ini kan juga bagaimana imbasnya bisa keterkaitannya dengan pariwisata ya Ibu. Jadi event-event pariwisata juga kami rencanakan karena Bapak Bupati kami ini sangat support terhadap seni budaya yang ada di Kabupaten Temanggung. Grebek Paraan tiap tahun dilaksanakan. Dan ini juga tidak hanya grebek, tapi seni budaya yang ada di Kabupaten Temanggung. Bantuan-bantuan hibah keterkaitan kelompok kesenian kita banyak sekali untuk mendukung event-event kesenian yang ada di Kabupaten. Dan kita akan secara rutin berkala event-event seni budaya ini kita tampilkan untuk menarik wisatawan dan lama tinggal di Kabupaten Temanggung. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu, para mahasiswa, yuk ke Temanggung. Mari kita melihat belajar ke Temanggung, kita bisa melihat seni budaya yang ada di Temanggung, kita bisa jagung bareng, linting bareng, kopi bareng yang enak dan jos untuk komoditas kopinya ini. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih Bu Ari Widiati dan Pak Wirawan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mianto. Ya, sekarang kita membacakan pertanyaan ada dari mahasiswa nih, Bu Ari. Dan ditujukan kepada Ibu Ari juga. Apa? Ya, ada untuk mempersingkat waktu, kita bacakan langsung 2 pertanyaan ya, Bu. Ya. Baik, yang pertama dari Agung Setiawan, mahasiswa UMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Terkait bangunan cagar budaya, rumah Bung Tomo yang saat ini sudah rata dengan tanah, melihat hal tersebut, apa disebut sebagai pelanggaran hukum atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 105, Nomor 66, tentang merusak bangunan cagar budaya. Itu dari Agung Setiawan, Bu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Hilman Fadilah. Ini yang kedua. Apakah yang ada syarat-syarat khusus supaya kota tersebut menjadi kota pusaka? Apakah semua kota di Indonesia bisa dijadikan kota pusaka? Ya, seperti itu pertanyaan dari Agung dan Hilman Fadilah. Ya, silakan Bu Ari. Saya jawab pertanyaan Agung dulu ya. Pertanyaannya adalah, saya bertanya kembali, apakah rumah Bung Tomo itu menjadi salah satu cagar budaya? Itu ya pertanyaannya yang harus ditanyakan terlebih dahulu itu. Kalau memang dia sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau mungkin Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 92 ya tadi ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu kalau memang dia dilindungi oleh undang-undang itu, seharusnya pada saat pembongkaran itu akan ada warning dari pemerintah daerah tersebut gitu. Warning itu dalam artian bisa
bisa teguran dan lain sebagainya, surat peringatan dan lain sebagainya. Karena itu merupakan cagar budaya, tidak boleh. Sekarang gini, cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta yang terdiri dari grade A sampai D atau golongan 1 sampai 3 itu saja ketika ada pemugaran yang harusnya tidak boleh dipugar. Jadi seperti grade A ya, grade A itu kan tidak boleh merusak struktur. Jadi ya udah apa adanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya tetap berdiri? Mungkin ada struktur tambahan, tapi bukan merubah struktur. Struktur aslinya harus tetap ada. Ketika struktur aslinya itu tersebut dirubah atau dirobohkan, itu akan ada peringatan khusus dari pemerintah soal hari itu, karena itu melanggar aturan grade A bahwa grade A tidak boleh dirubah dan dihancurkan. Seperti itu ya, Gung ya. Mungkin semoga itu menjawab ya. Kemudian pertanyaan tadi siapa? Hilman Fadila ya? Tentang syarat-syarat kota pusaka. Itu ada syarat-syaratnya. Nanti Pak Wirawan mungkin akan menjelaskan lebih detail. Karena tim khusus yang dia harus mendaftarkan diri sebagai anggota P3KP ya Pak Wirawan ya, kalau nggak salah ya itu ya. Kemudian dari situ nanti ketika proposal masuk ada prosesnya. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 tahap, sehingga nantinya tahap terakhir apa dan gitu ya. Dan ketika salah satu prosesnya adalah tim ahli cagar budayanya akan survei dan lain sebagainya, apakah memang pantas disebut sebagai kota pusaka atau tidak. Itu juga harus berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada. Kalau suaranya kecil, Pak. Suara Pak Wirawan terlalu kecil. Ya, Ibu, untuk melestarikan ini tadi disampaikan undang-undang tadi kan melestarikan bangsa dan manusia, meningkatkan harga dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa. Ya. Kriteria untuk pelestarian ini, Bu, yang pertama estetika bangunan, kemudian kejamaan, kelangkaan, keistimewaan atau keluarbiasaan, peranan sejarah, dan penguatan kawasan di sekitarnya. Untuk non-fisik dari sosial budayanya, kemudian sosial ekonominya. Nah, ini yang menjadi salah satu tadi yang sampaikan untuk menetapkan suatu kawasan itu menjadi kota pusaka, untuk ditetapkan menjadi kota pusaka. Baik, terima kasih jawabannya Bu Ari dan Pak Wirawan. Semoga menjawab pertanyaan dari Agung dan Hilman ya. Kemudian masih ada nih yang bertanya, kali ini kepada Pak Wirawan keduanya ya Pak. Saya akan bacakan yang pertama dulu. Dari Bapak Meyanto lagi, Bapak Meyanto Eko Sulistyo mengajukan pertanyaan kepada Pak Wirawan. Penetapan Kota Paraan sebagai kota pusaka, tadi disebutkan salah satunya ada tokoh bersejarah yaitu Kiai Haji Subki. Sampai saat ini peninggalan-peninggalan Kiai Haji Subki yang dapat ditemui. Mohon penjelasannya. Mungkin maksud Pak Meyanto, peninggalan-peninggalan dari Kiai Subki gitu yang bisa ditemui. Kemudian satu lagi Pak, dari pertanyaan dari mahasiswa UMJ, ini ada Iswan Arik juga bertanya kepada Pak Wirawan, apakah terdapat pemberdayaan dan pengedukasian langsung terhadap masyarakat Paraan
untuk kedepannya dalam pengembangan kawasan heritage dan pariwisata tersebut. Ya, mungkin kepada Pak Wirawan bisa menjelaskan. Terima kasih untuk yang pertanyaan kedua. Kita dalam menetapkan kawasan kota pusaka Parang ini juga melibatkan stakeholder masyarakat, termasuk juga dulu kita melibatkan komunitas Noto Parang Luwes. Demikian juga tokoh stakeholder di waktu itu, sehingga kita pertemuan berkali-kali untuk mendorong bisa kota pusaka Parang ini bisa terwujud dengan perencanaan-perencanaan ke depannya, sehingga kota pusaka Parang ini dengan potensi yang ada tidak hanya di Parahan saja, tetapi di hinterland kota Parang ini mensupport keberadaan kota pusaka Parang ini. Kemudian untuk peninggalan pusaka, saya baru di buku inventarisasi ini kami baru melihat, ini katakanlah misalnya tidak hanya di tokoh Pak Kiai Haji Subki ini, tetapi juga di tokoh Pecinan. Di situ ada senjata tajam, senjata waktu dulu digunakan untuk latihan kungfu dan lain-lain. Kalau untuk Pak Subdi ini saya datanya kok mohon maaf ini saya belum menemukan, tetapi kami hanya menemukan dari rumah yang dimiliki oleh keluarga besar beliau yang digunakan saat ini untuk tempat tinggal dan tempat usaha ya. Demikian juga posisi bangunannya masih dipertahankan. Misalnya ada pendopo bangunan dengan menggunakan struktur joglonya masih ada di bangunan itu, masih dipertahankan. Sehingga bangunan-bangunan yang ada sejak beliau tinggal masih dipertahankan oleh keluarga besar beliau. Itu yang dapat makam juga ada makam ya Pak? Makamnya ada. Makam Kiai Subki ada. Makam ada. Sama Masjid Lembu Runcing. Tadi kami sampaikan misalnya tokoh Pak Kiai Parak misalnya, itu di tempat makamnya malah didesain bagus sekali bangunannya untuk di daerah pemakamannya itu. Mohon maaf tadi saya keputus. Ya, baik. Terima kasih Pak Wirawan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Miyanto dan Saudara Iswan Arik Nur Sandi ya, yang bertanya tadi. Sepertinya ini masih ada satu lagi pertanyaan. Untuk kali ini kepada kedua narasumber nih, Bu Ari dan Pak Wirawan. Lagi-lagi dari Pak Miyanto Eko Sulistyo. Ya. Penataan kota Paraan sebagai kota pusaka imbasnya juga ke kota pariwisata. Perombakan-perombakan pasti akan berpengaruh pada penghijauan. Agar tetap menjaga kelestariannya, termasuk kebersihan lingkungan, bagaimana kiat-kiatnya? Begitu. Bisa dijawab oleh Bu Ari atau Pak Wirawan sekalian. Dulu Ibu Ari. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, karena saya istilahnya bukan penduduk sana gitu, tapi sejauh ini sih karena saya terlibat ngobrol sama NPL Noto Parang Luwes, jadi saya tahu bahwa mereka saat ini sedang berjuang istilahnya ya untuk mencoba mempromosikan Paraan sedikit demi sedikit. Jadi mereka saat ini sedang membangun dari mulai menetapkan Kawedanan, salah satu ruang di Kawedanan sebagai pusat informasi pariwisata Paraan. Kemudian juga mereka sedang membangun website ya kan soal pariwisata Paraan. Kemudian mereka juga sudah mulai mencoba istilahnya nyicil soal merchandise dan lain sebagainya, dan kira-kira alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk mempromot. Salah satunya mungkin mereka akan membuat aplikasi virtual walking tour, something like that gitu ya. Kemudian
tour heritage di dalam Paraan yang akan dibagi beberapa gitu, karena nanti turnya juga tidak hanya tur cagar budaya atau sejarah, tapi juga tur kuliner seperti itu. Gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak Pak, soalnya saya hanya tahu dari obrolan teman-teman di NPL aja gitu. Mungkin Pak Wirawan bisa cerita banyak karena Pak Wirawan kan di sana langsung gitu. Masih di mute Pak? Ya. Untuk mendukung Kota Paraan menjadi kota pariwisata, kami di Kabupaten Temanggung, program pemerintah Kabupaten Temanggung, Bapak Bupati Temanggung intens sekali keterkaitannya dengan lingkungan, Ibu. Lingkungan, keterkaitannya program Sapu Gunung di kawasan Sindoro Sumbing untuk bisa kita mengamankan kehijauan lingkungan di Sindoro Sumbing maupun juga program Temanggung Bersih. Yaitu Temanggung Bersih ini setiap desa mendukung program pemerintah dengan membangun TPS desa untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Dan gerakan pemilihan dari sumber sampah ini dimulai. Dan kita memiliki Dewan Persampahan, Ibu, untuk mendukung secara besar, untuk mendukung kebersihan kota maupun kebersihan kabupaten secara keseluruhan. Yaitu Dewan Persampahan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan ada fasilitator yang mendukung persampahan. Kita ada. Kemudian di tingkat desa ada. Bahkan di tingkat RT ada 2 tenaga masyarakat yang intens peduli terhadap persampahan. Jadi tiap RT ada 2 tenaga yang mendukung kebersihan lingkungan. Itu Ibu untuk kelestarian dan kebersihan lingkungan, bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung intens APBD maupun APBD desa maupun Satpas Kelurahan, ada sebagian yang direncanakan untuk mendukung kebersihan kota maupun kebersihan lingkungan, untuk mendukung Temanggung bebas sampah. Dan harapannya dengan kenyamanan Bapak Ibu untuk hadir di Temanggung dengan yang bersih dan nyaman lingkungannya, bisa mendukung pariwisata yang sedang kita galakkan di semua. Yang saya tahu Temanggung pernah memegang Kalpataru beberapa tahun ya Pak, sebagai kota yang sangat bersih. Ya. Predikat kota bersih. Ya. Kalpataru. Zaman kapan tuh Kalpataru? Ya Ibu. Ya, baik Bapak Wirawan dan Bu Ari, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Meyanto ya. Baik, dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Wirawan dan Bu Ari, kita dapat mengambil kesimpulan ya, Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya itu terdapat kawasan cagar budaya atau bangunan yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, ya, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama dalam pembangunan kotanya. Contohnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ari, ada bangunan-bangunan di Sumatera Barat ya, berbentuk bangunan tua, baik itu rumah adat ataupun bangunan-bangunan yang bersejarah. Begitu juga dengan Kota Surakarta, Blitar, Malang ya, dengan peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Kemudian dari penjelasan Pak Wirawan tadi ditampilkan juga, itu bisa kita paham bagaimana keadaan tentang Kota Temanggung ya, Kota Paraan. Dan potensi Kota Temanggung yang sangat menarik sekali untuk dikunjungi ya, yang tentrem, marem, dan gendem ya Pak. Kemudian di situ tadi juga dijelaskan dari pemaparan materinya, ada karakter kawasan yang kuat ya dari Kota Paraan, seperti gerbang masuk kota, ada jembatan Lamagale, Kaligale, Stasiun Paraan, Pasar Ento, rumah-rumah arsitektur Cina, dan masih banyak lagi. Pasar Ento, Mas. Ya, ya Bu. Ini darah lidah Melayu ini Bu. Ya benar. Bisa dia. Ya baik. Switch ke Jawa ya. Ya Bu. Ya baik, seperti itu kira-kira
kuliah umum kita tradisi peradaban tradisi arsitektur yang kedua sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak Wirawan dan Ibu Ari. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang salah, saya kembalikan kepada MC. Ya. Silakan Bu Anggana Fitri. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali kepada Bu Ari, kepada Pak Wirawan yang telah memberikan materi yang sangat menarik, jadi banyak pengetahuan baru ya, bahwa di mana Temanggung dan Paraan khususnya tuh banyak potensi-potensi yang bisa kita jelajahi. Begitu juga dengan materi Bu Ari tentang konservasi, itu juga bisa mengedukasi kita semua yang ada di sini, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga khalayak umum. Tuh. Terima kasih Pak Sepli telah memoderasi acara dengan baik dan lancar. Oke, sekarang kita saatnya untuk menyalakan video supaya saya bisa screenshot sebagai pengganti foto bersama, karena kita tidak bisa tatap muka, kita memakai screenshot sebagai foto bersama tatap maya. Oke, para peserta, saya lihat sudah beberapa yang sudah menyalakan. Saya masih tunggu supaya semakin rame gitu ya, screenshotnya nanti kalau sudah pada menyalakan video. Wah, selamat siang Pak Sumur. Saya baru lihat. Oke, sudah siap. Kita ada 5 slide. Nanti sistemnya saya akan screenshot satu persatu slide-nya. Jadi sebelum saya bilang berhenti, posenya tolong ditahan ya, Bapak Ibu. Jadi mau pose terserah, yang sekarang juga model seperti Korea-Korea gitu monggo, tapi pokoknya sopan bebas gitu ya. 1, 2, 3, silahkan lihat ke layar dan senyum. Oke, slide pertama sudah selesai. Tahan dulu posenya, saya akan lanjutkan ke slide kedua. Ya, ada yang baru menyalakan, silakan bergabung. Slide kedua akan saya screenshot sekarang. 1, 2, 3. Oke. Tunggu dulu. Ya, saya akan pindah ke slide ketiga. 1, 2, 3. Sip. Sekarang slide keempat. Oke. Slide terakhir, oh alhamdulillah ada 120 partisipan ya. Slide terakhir 1, 2, dan 3. Oke, sip. Pak Sumur baru datang. Mungkin tadi, tapi baru menyalakan video. Oh, kuliah tadi beliau. Oh, yeah. Sehat selalu nggak Pak? Alhamdulillah. Tadi kuliah lalu saya serahkan ke asisten, saya masuk ke sini. Memang agak terlambat, tapi nanti akan ada video rekamannya kok Pak. Nanti akan kita share. Bulan depan Pak Sumur yang manggung loh ya, Dalang. Oh siap. Yeah. Foto bersamanya sudah selesai. Nah, saat yang ditunggu-tunggu, saya akan bacakan pemenang ketiga pertanyaan terpilih ya. Siang hari ini setelah diputuskan, pemenang pertamanya yaitu Agung Setiawan. Pemenang keduanya adalah Hilman Fadilah. Oke. Dan yang ketiga, yang paling semangat nih siang hari ini, Pak Meyanto Eko Sulistyo. Selamat kepada ketiga pemenang atau penanya terpilih. Silahkan hubungi Bu Yepta Diansari dengan cara mencet di private. Menghubungi Bu Eta melalui private chat di chatbox Zoom. Jadi mungkin kalau ada yang nggak tahu caranya, di chatbox lalu pilih nama Bu Yepta Diansari,
lalu di chat saja untuk konfirmasi data. Nanti Bu Eta akan membalas satu persatu. Monggo, silahkan. Ya. Sudah bisa menghubungi Bu Eta? Sebelum saya takutnya kalau tidak segera dihubungi, nanti sudah keburu selesai, nanti terus Zoom-nya sudah tidak available. Jadi monggo silahkan. Link kuesioner untuk diisi para peserta sudah di-share oleh Pak Jundi di chat box juga. Silahkan diklik. Link kuesioner tersebut nanti akan jadi data yang akan digunakan untuk memproses sertifikat. Para peserta yang sudah mendaftar dan yang sudah hadir siang hari ini diwajibkan untuk mengisi kuesioner tersebut. Ya. Oke, lalu untuk sebagai informasi, pada bulan November kita juga akan mengadakan seri ketiga dari acara peradaban tradisi arsitektur antara program studi arsitektur UMJ dengan Noto Paraan Luas dengan judul, mohon maaf sebentar. Judulnya adalah, apakah Bu Vinta ada di sini? Saya kok kehilangan judulnya. Di chat, waktunya Iya. Vinta sama Fitri. Maaf. Ini WhatsApp saya hilang. Oke. Judulnya adalah Arsitektur dan Pluralisme. Nanti narasumbernya dari Pak Sumur dan Bu Anissa, ya, sepertinya. Gitu. Nanti ditunggu saja informasinya di Instagram ataupun di Facebook Arsitektur UMJ, juga akan kita share poster dan informasi terkait dengan link maupun pendaftarannya. Begitu. 3 pemenang sudah menghubungi Bu Eta? Sudah ya? Oke. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyiapan acara siang hari ini, khususnya kepada kedua narasumber dan Pak Moderator. Begitu juga kepada Pak Lutfi Prayogi sebagai Ketua Program Studi Arsitektur UMJ. Semoga nanti kita semua diberikan kesehatan untuk bertemu di acara berikutnya, dan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk seterusnya. Amin. Oke. Matur nuwun, sembah nuwun untuk semuanya. Saya akhiri di sini acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Pak Wirawan. Pak Sumur, bulan depan manggung nggih.